Semangat pagi, teman-teman jawab pagi, 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 yes, gitu. Oke? Oke, Oke, oke teman-teman? Siap. Ya, siap. oke, ya. Oke. Semangat pagi, Pagi. Pagi. yes. Yes. Terus semangatin, sekali lagi. Semangat pagi, Pagi. Pagi. yes. Yes. Aduh, Coach Novan semangat sekali nampaknya. Oh iya dong. Oke. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung di acara Utopia ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan apa sih sebenarnya Utopia ini gitu. Nah, Utopia ini adalah sebuah ajang atau sebuah wadah bagi alumni Ganesha Public Speaking untuk berlatih public speaking di depan audiens real dengan metode debat. Jadi metodenya udah advance banget nih, metode debat gitu ya. Dan tentunya membicarakan isu-isu terhangat yang saat ini terjadi gitu. Nah, Utopia ini hadir tiap hari Selasa setiap 2 minggu sekali. Nah, di Utopia ini itu semua orang boleh banget terlibat. Mau jadi panelis bisa, mau jadi MC bisa, mau jadi moderator juga bisa, jadi audiens yang dengerin juga bisa. Nah, dan tentunya di forum debat ini, di forum Utopia ini, teman-teman disarankan untuk berpikir kritis gitu ya, baik menjadi panelis ataupun menjadi audiens, kita itu harus bisa berpikir kritis gitu ya untuk tema debat yang sedang diperbincangkan gitu. Nanti di akhir acara ada pengumuman untuk panelis terbaik, tim terbaik, dan juga tentunya audiens dengan pertanyaan terbaik. Nah, menangkan juga voucher 500K untuk panelis dan audiens dengan pertanyaan terbaik. Admin, tolong tampilkan vouchernya. Oke. Cing cing. Jadi menangkan voucher Rp500 untuk panelis dan audiens dengan pertanyaan terbaik. Voucher ini dapat digunakan di setiap kelasnya Ganesha, mau itu confident public speaking, persuasive presentation, itu boleh banget digunakan dan boleh dialih tangankan. Gak mau voucher beri kami kaos. Oke. Mau voucher beri kami kaos. Oke. Kak Gita. Sorry, ini tak interupsi ya. Ini Ya. kayaknya Kak Truli udah hadir nih. Oh, udah hadir ya, Coach? Iya. Oke, nggak apa, terusin aja dulu, lanjutin aja dulu penjelasannya. Ntar lagi kita ngobrol lagi untuk pembagian peserta. Oke, Yap. baik. Jadi ini akan mendapatkan voucher Rp500.000 untuk panelis dan peserta dan audiens terbaik gitu. Dan voucher ini tuh bisa dipindah tangankan mau untuk saudara, untuk istri, suami, untuk tetangga atau untuk siapapun itu boleh banget dipindah tangankan. Sebelum acara debatnya dimulai, saya mau memperkenalkan dulu juri sekaligus ya. Saya ingin memperkenalkan dulu juri kita pada malam hari ini. Ada Coach Novan Yudhistira yang sudah Halo. hadir sejak tadi nih. Yes. Halo teman-teman. Itu vouchernya resmi banget katanya Coach Sam. Tadi ada foto saya tadi katanya. Iya. Untungnya udah lepas dari pemilihan ya. Pemilihan pilek gitu. Kalau masih pilek mungkin saya dituduh jadi ini caleg lagi. Oke. Jadi kita ini ngobrol-ngobrol dulu ya Coach ya, karena ini sepertinya panelisnya ada yang sudah hadir ya. Ini Iya. berarti skema 1 lawan 1 ini nggak jadi Coach atau gimana Coach? Kayaknya kita rubah lagi nih kayaknya nih. Kak Oh, Yusuf bisa kita oke. undang nih kayaknya Kak Yusuf ini. Halo Kak Yusuf. Halo Coach, selamat malam. Malam Kak Yusuf ya. Malam ini bisa bantu jadi panelis juga nggak nih? Boleh Coach, tim kontra lah. Oke, Wah, mantap. kontra. Boleh Mantap. tim kontra. Tim Soalnya kontra. saya Berarti kontra sih, saya ngerasa kontra sih. oke, berarti gini. Oke. Nah, kenalin dulu deh panelis yang lain, kenalin dulu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu ya
tema debat kita pada malam hari ini, Coach. Karena orang-orang kan belum tahu ya, Coach, ya, tema debat kita pada malam hari ini. Siap, boleh Nah, sih. temanya pada malam hari ini adalah split bills, indikasi relasi sehat antar pasangan. Split bills atau membagi biaya dalam suatu hubungan dapat dianggap sehat bagi pasangan karena setiap pihak memiliki kemandirian finansial dan kesetaraan. Nah, sehingga menghilangkan ketergantungan yang berpotensi menimbulkan konflik. Ini kan yang dibutuhkan di hubungan modern dan langgeng. Setuju? Nah, tema kita pada malam hari ini adalah split bills. Gitu. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan panelis kita pada malam hari ini. Di sisi pro sudah ada Kak Amelia Indah Kusdewanti. Silakan perkenalkan dulu, Kak. Halo Kak Amelia. Halo Sudah siap? semuanya, alhamdulillah. Yeay, jadi pro kontra. lagi. Penontonnya yang kecewa ini kelihatannya. Perkenalkan, saya Amelia dari Malang. Malam ini takdir saya tetap di pro ternyata ya. Oke, alhamdulillah ya Kak ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Panelis kedua kita dari pihak pro ada Kak Merzawati. Halo Kak Merzawati, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Merzawati dari Anambas, Kepulauan Riau. Wih, mantap. Malam ini saya sebagai Oke, pro. baik, kita lanjut ke pihak kontra ya. Kita lanjut ke pihak kontra. Di sisi kontra sudah ada Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf, sudah siapkah malam hari ini? Silakan perkenalkan dirinya dulu. Halo, nama saya Yusuf dari Subang, Jawa Barat. Salam kenal teman-teman semua. Alumni apa nih Kak? Alumni impromptu Oh, atau saya alumni public speaking ini impromptu impromptu Beats public 14 ya. speaking for leaders ya? Iya. Oke. Kemudian ada Kak Truli yang sudah Kak Truli, bisa Assalamualaikum. perkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Saya sebenarnya agak kaget diajak ke sini tiba-tiba masuk grup. Saya agak kaget juga. Tapi saya ikutin aja deh. Oke. Oke, baik. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu aturan debat kita pada malam hari ini ya. Nah, untuk aturan debat kita pada malam hari ini, Yes. setelah ini saya akan memberikan waktu masing-masing kepada pihak pro maupun kepada pihak kontra untuk berdiskusi terlebih dahulu di breakout rooms selama 5 menit gitu ya, untuk diskusi memantapkan pendapat atau memperkuat argumen atau apa gitu ya, untuk memenangkan ajang debat kita gitu ya. Terus setelah itu acara debat ini dimulai dengan statement dari masing-masing panelis. Dari panelis pro maupun dari panelis kontra. Waktu yang diberikan selama 3 menit untuk menyampaikan statement awal masing-masing panelis. Kemudian setelah itu para panelis saling memberi tanggapan terhadap pendapat pihak lawan. Pihak pro menanggapi pihak lawan, pihak pro menanggapi pihak kontra dan pihak kontra juga sebaliknya gitu. Dan juga diberikan waktu selama 3 menit untuk menanggapi statement awal pihak pro tadi, kedua belah pihak tadi. Kemudian sesi selanjutnya itu audiens diperkenankan untuk ikut memberi argumen. Bisa lewat kolom chat ataupun raise hand gitu ya. Untuk di kolom chat silakan diramaikan karena nanti audiens terbaik akan mendapatkan voucher spesial dari Ganesha gitu ya. Atau bisa juga dengan raise hand diberikan kepada 4 audiens yang ingin mengemukakan pendapatnya secara langsung gitu. Kemudian sesi selanjutnya
panelis memberi tanggapan terhadap argumen audiens tadi. Dan juga selama 3 menit ya masing-masing untuk memberi tanggapan kepada pendapatnya audiens atau pertanyaan gitu ya. Kemudian para panelis saling melemparkan pertanyaan dan saling menjawab. Nanti masing-masing pihak maupun pihak pro ataupun pihak kontra saling memberikan pertanyaan dan saling menanggapi satu sama lain. Waktunya juga sama, diberikan waktu 3 menit untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada masing-masing pihak gitu. Kemudian nanti diakhiri dengan closing statement dari para panelis dan juga dari saya sendiri. Saya akan memberikan closing statement pada akhir acara nanti. Demikian pembacaan tata tertib debatnya ya, gitu. Jadi langsung saja kita mulai untuk debatnya pada malam hari ini. Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk diskusi masing-masing kubu terlebih dahulu. Silakan bergabung ke breakout room untuk pihak pro dan pihak kontra. Oke, udah dibuka ya teman-teman ya. Silakan join di breakout room-nya masing-masing. Nah, saya sama Mbak Gita kembali ngobrol dulu. Oke. By the way ini, Mbak Gita, ini kan kita mulainya agak telat ya. Iya. Telat banget ini kita Ya, mulai. Coach. So, saya kira untuk mempersingkat waktu, bukan waktunya dipersingkat ya, mengefektifkan ini aja ya, acaranya. Mungkin nanti untuk bagian audiens, tidak 4 ya, mungkin cukup 2 saja. Cukup 2 saja ya, Coach. Iya, cukup 2 aja. Baik, Ya, Coach. itu ya. Karena kita udah hampir jam 8 nih. Ya, udah hampir jam 8. Mm-mm. Nah, saya mau Nggak apa-apa. ngobrol-ngobrol dulu sama Coach nih. Yuk, gimana? Kriteria penilaian Coach untuk teman-teman panelis gitu ya, untuk tim yang akan memperebutkan gitu kan, sebagai tim terbaik ataupun panelis terbaik itu seperti apa, Coach? Kriterianya. So, yang pertama, tadi sudah saya sempat sampaikan di awal ya. Mungkin teman-teman yang masih ingat. So, yang pertama, relevansi argumentasinya. Jadi, argumentasinya itu harus didasarkan pada data, lalu relevan, yang disampaikan itu relevan dengan topik yang didebatkan, dan relevan dengan standing position mereka sekarang. Jadi, jangan sampai menyampaikan argumentasi yang nggak pro padahal di sisi yang pro, gitu ya. Sebaliknya juga seperti itu. Jangan sampai menyampaikan argumentasi yang pro padahal lagi di posisi kontra. Lalu sepanjang perdebatan nanti harus konsisten. Kemudian bagaimana storytelling, ya, penggunaan contoh-contoh real yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana bisa mengkonstruksi satu argumentasi yang logis, ya. Lalu bagaimana bisa melibatkan audiens, meraih dari perhatian audiens, dan tentu kerjasama di antara tim. Ini penting, ya. Namanya kita tim, maka harus saling mendukung. Makanya ini harus kita kasih waktu di awal ini biar satu frekuensi nih antara satu dengan yang lainnya di dalam satu tim. Lalu kemudian waktu itu jadi poin penting juga. Ya, jangan sampai menyampaikan argumen kebablasan waktu, ya. Harus tepat waktunya dan poinnya sampai gitu ya, diutarakan gitu. Jadi on point gitu. So itu yang akan jadi penilaian saya. Udah. Oke, baik Coach. Sudah jelas ya, berarti tadi itu data yang akurat, relevansi, kesesuaian posisi panelis ya, entah itu pro atau kontra gitu ya, Coach ya. Ini Kak Yusuf udah di room lagi nih. Ini nggak diskusi ya? Iya, udah siap ini. Udah selesai ya diskusinya ya. Ini saya udah niat. sambil ini aja, sambil learning ongoing aja, Coach. Oke, mantap. Udah jagoan ya. Kan pria. Jagoan. Oke. Oke, sepertinya yang pihak pro belum ya? Belum. Kita juga masih ada waktu 2 menit ya. Oh. Pak, lanjutin aja dulu. Coach Taruna tuh udah siap itu kelihatannya. Udah ada di depan kamera itu. Nggak tahu mau ngapain. Lagi makan. Oh, makan. Ini videonya video samaran.
Ya, video ngeprank, videonya ngeprank. Iya, ngapain? Oke, saya close dulu ya, all room-nya saya close dulu. Kita ada waktu 1 menit sebelum semua partisipan gabung lagi di ruangan ini. Oke, oke. Oke, kayaknya ini udah siap semua ya. Kak Truli belum ya? Belum. Terlalu belum ya? Apa keluar, Coach? Enggak. Enggak ya? Ini udah tinggal otomatis aja sih. Oh, oke. Oke, kita tunggu aja. Mas Truli. Oke, sudah siap semua ini para panelis kita. Jadi langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu para panelis diminta untuk memberikan statement awal. Dan waktunya hanya diberikan 3 menit. Admin sudah siap, admin? Oke, kepada pihak pro terlebih dahulu. Siapa dulu nih, Kak Amel atau Kak Merza? Ya dulu. Oke, silakan Kak Merza. 3 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu audiens? Ya, semoga semuanya sehat. Alhamdulillah, debat kita berjalan sesuai dengan ini ya eh, yang kita inginkan. Baik, tema kita hari ini adalah Spirit Bill, indikasi relasi sehat antar pasangan. Sebelumnya mungkin perlu kita ketahui dulu apa itu split bill. Ya, split bill atau pembagian tagihan adalah praktik finansial di mana pasangan membagi tanggung jawab atas pengeluaran bersama. Ya, konsep ini mengharuskan keduanya untuk berkontribusi secara adil terhadap biaya-biaya yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Praktek split bill ini bertujuan menciptakan kesetaraan dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan bersama pasangan. Ya, kita harapkan dengan split bill ini pasangan dapat menciptakan lingkungan yang adil dan terorganisir dalam mengatur keuangan rumah tangga. Nah, ini membantu mencegah terjadinya salah pengertian, kemudian menghindari pertengkaran yang tidak perlu untuk terjadi, kemudian serta membantu pasangan menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan terencana secara finansial. Kemudian fenomena split bill dalam rumah tangga juga secara tidak langsung bisa mengikis superior atau berkuasa dan sebaliknya inferior atau lebih rendah dalam sebuah keluarga, sebab adanya kondisi bahwa kebutuhan yang ada dalam keluarga adalah tanggung jawab bersama. Ya, finansial keluarga menjadi lebih seimbang karena kuatnya kerjasama tadi. Oke, baik. Baik. Kemudian ya dari informasi yang saya dapatkan ya di media massa di ini ya, banyak pasangan yang telah menggunakan metode split bill ini dan mereka berhasil menjalankan hubungan atau berkeluarga dengan baik. Nah, intinya adalah saat ingin menerapkan split bill itu dikomunikasikan dari awal dari kedua pihak sepakat untuk melaksanakan split bill ini. Sudah berapa menit? Mungkin itu, Mbak, dari saya. Oke, baik. Jadi bisa saya simpulkan ya. Jadi split bill itu adalah apa namanya? Sebuah sistem di mana
kedua pasangan itu harus berkontribusi terhadap keluarganya gitu ya, atau terhadap ya berkontribusi terhadap keluarganya. Tadi saya simak ya Kak ya. Nah, manfaat dari split bills ini adalah untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan juga di dalamnya juga tidak akan ada pihak yang merasa superior di dalam keluarga. Tetapi split bills ini juga harus dikomunikasikan terlebih dahulu apakah pasangan setuju untuk menerapkan split bills ini gitu ya Kak ya. Oke, baik. Kak Amelia silakan mengumpulkan statement awalnya dimulai dari sekarang 3 menit. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin sependapat dengan Ibu Mirzawati bahwa split bill ini adalah sesuatu yang biasa, meskipun ini dalam konsep yang kata kunci modernitas tadi ya, sebenarnya ini sudah diterapkan bahkan jauh sebelum kata modernitas. Kalau sekarang modernitas berarti dulu tradisional, akhirnya ada kontra kondisi yang seperti itu. Padahal dari masa lalu sampai sekarang yang namanya berpasangan dalam konteks rumah tangga, bekerja sama adalah sebuah kunci, komunikasi juga adalah sebuah kunci, sehingga split bill dikatakan sehat. Konteks keadilan sendiri dalam rumah tangga tidak bisa dikerangkakan dalam materi 50-50, misalkan ya, adil karena sama rata, tidak seperti itu. Adil itu adalah menempatkan posisi pada tempatnya, sehingga istri menempati posisinya, kemudian suami menempati posisinya, sehingga dikatakan adil sesuai kontribusi dan kemampuan masing-masing. Kemudian kalau dalam konteks pasangan yang belum berumah tangga, kenapa split bill ini sesuatu yang sehat? Karena memang tidak ada kewajiban bagi seorang pacar laki-laki harus membayari pacar perempuan ya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau misalkan pacaran ya, misalkan minta dibayari, berarti menuntut sebuah keikhlasan juga dari pasangan laki-laki. Nah, kalau keikhlasan ini tidak terjadi, maka itu dikatakan tidak sehat, meskipun si laki-laki ini memenuhi kebutuhan si ceweknya, misalkan seperti itu. Jadi, kata kuncinya memang adalah komunikasi keadilan dalam konteks yang keadilan yang istilahnya bukan materi ya, keadilan dalam misalkan kesejahteraan batinnya ya, bukan kesejahteraan materi aja. Jadi seperti itu. Sehingga kami menganggap bahwa split bill ini adalah sesuatu yang sangat sehat ya. Kontras akan split bill kami menganggap sesuatu yang malah tidak sehat karena apa? Selama ini argumentasi tentang split bill selalu dikerangkakan dalam konsep kesetaraan gender, seolah-olah wanita dan pria itu tidak setara, padahal pria memiliki perannya sendiri, wanita memiliki perannya sendiri dalam konsep keadilan, itu tidak bisa disamaratakan bahwa kamu harus berkontribusi 50, si ceweknya juga 50. Bukan dalam konsep keadilan materi itu tadi. Namun dalam kalau argumentasi yang kontra tadi, dalam kesetaraan gender yang dia itu bersifat feminis atau feminisme tadi yang terbawa dalam culture di Indonesia sendiri yang sebenarnya tidak mendasarkan pada hal tersebut. Baik. Jadi yang bisa saya simpulkan dari statement awal Kak Amelia ini adalah konteks keadilan bagi pria dan wanita itu adalah yang menempatkan posisi sesuai dengan porsinya, gitu ya Kak ya. Nah, kenapa split bill ini dianggap sehat pada masa hubungan pacaran itu karena tidak ada kewajibannya seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan si perempuan, gitu ya Kak ya. Nah, malah kontra split bill ini dianggap kurang sehat gitu ya Kak ya. Kurang sehat karena apa tadi Kak? Karena dasarnya adalah gender dan feminisme tadi yang menganggap harus Karena dasarnya setara. gender dan feminisme tadi, dan menganggap bahwa perempuan itu derajatnya di Harus bawah setara. laki-laki gitu ya Kak ya, tidak setara dengan laki-laki. Oke, baik. Kemudian untuk pihak kontra, siapa dulu nih? Kak Truli atau Kak Yusuf dulu? Saya dulu deh, ya. Oke, silakan Kak Truli mengemukakan statement awalnya 3 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya baca dulu tentang istilah split bill ya. Split bill adalah sebuah istilah yang mengacu pada suatu situasi ketika setiap orang dalam suatu kelompok harus membayar sendiri-sendiri tagihannya. Ini salah satu contoh ya Pak Novan ya. Terus contohnya lagi dalam kondisi split bill adalah kondisi di mana kita harus membagi tagihan atau pembayaran yang kita pakai atau nikmati bersama orang lain. Dalam hal suami istri juga seperti itu, dalam hal pacaran juga kayak gitu ya, seperti itu. Tapi saya sih kurang setuju karena apa ya, dalam Islam ini saya dalam perspektif Islam ya Pak, apa ibu-ibu bapak-bapak ya, Islam itu menghargai wanita sekali. Jadi untuk segala makanan atau nafkah segala yang nanggung emang suami, bukannya wanita gitu. Karena itu saking hormatnya dalam Islam itu, saking hormatnya seorang laki-laki terhadap wanita, seperti itu. Saya ngelihatnya seperti itu. Bukan masalah gender atau apa ya, cuma masalah superior atau inferior, tapi emang di Islam diajarkan yang ngasih ini ya tetap laki-laki, bukan perempuan, seperti itu. Karena itu seperti Islam dan dari Nabi SAW kan ada ininya juga gitu kan. Ya, nah wanita emang kayak harusnya emang bukannya masalah inferior atau superior, tapi emang itu emang untuk menghormati si wanita itu sendiri, istri kita atau istri kita atau perempuan, seperti itu. Itu sih statement saya. Cukup mungkin itu aja statement saya cukup. Dapat saya simpulkan bahwa dari statement awalnya Pak Truli, dari sudut pandang Islam sendiri, Islam itu sangat menghargai wanita. Dan Islam juga menganjurkan agar laki-laki yang memang memberikan nafkah ya kepada pihak perempuan, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik, silakan Kak Yusuf. Baik, 3 menit dari sekarang. di sini saya sebagai tim kontra ngerasa kayak kontra banget gitu terhadap speed bill ini gitu. Kenapa? Karena sebagai pria gitu, ini tuh menyangkut harga diri laki-laki gitu. Kita bayangin gitu, sekarang kayak bapak-bapak atau para cowok-cowok di sini deh ngerasakan kalau misalkan kita dibayarin atau misalkan kita setengah-setengah lagi makan terus setengah-setengah, kita ngerasa kayak, duh, harga diri gue di mana nih gitu kan? Pasti gitu gitu. Apalagi kalian gitu sebagai kaum cewek, ngerasa gitu kalau misalkan lagi makan terus ih kok gue bayarnya setengah-setengah sih, nggak adil kan, kayak ngerasa apaan sih ini cowok macam apa sih, kan nggak enak juga kan. Cewek juga pasti ngerasa eh, menginginkan ibu-ibu atau ya Bagita dan lain-lain gitu, pasti menginginkan tuh pasangannya tuh yang bayarin gitu kan, berharap kan, walaupun kayak berpikir bahwa speed bill ini tuh hubungan yang sehat gitu kan, enggak, tapi cewek itu pasti ada sekecil kayak harapan gitu, ingin dibayari sama si cowok. Wah kalau misalkan dibayari kan ngerasa wih ini cowok cowok banget nih gitu. Nah itu kan menyangkut harga diri kita gitu sebagai cowok gitu. Dan saya setuju dengan kata-kata Pak Turli tadi terkait kita itu sebagai cowok itu emang ngehargai banget cewek gitu. Saking mahalnya cewek ya kita harus ngelakuin apa aja. Apalagi saya ngerasa gitu ya, di tanah rantau itu bener-bener ngerasa setiap orang yang saya temuin gitu, dalam tanda kutipnya dia udah nikah gitu, itu tuh mereka bener-bener bekerja keras gitu untuk menafkahi keluarganya di rumah. Itu tuh bener-bener wah gila sih, ini dia penuh tanggung jawab, itu pria banget gitu. Nah jadi menurut saya speed bill ini nggak apa ya, sangat sangat tidak menyangkut harga diri cowok gitu. Oke, itu aja pembukaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau saya simpulkan statement awal Kak Yusuf tadi ya, sebagai pria ini tuh menyangkut harga diri. Kalau kita misalnya setengah-setengah bayarnya gitu kan, itu kan rasanya, duh, ini harga diri gue di mana gitu ya Kak ya. Dan juga sebagai pria juga punya mindset provider gitu ya Kak ya. Jadi menyediakan atau memberi kepada pihak perempuan apa yang dibutuhkan gitu ya Kak ya. Oke, sesi selanjutnya saya berikan waktu kepada para panelis untuk menanggapi pihak, untuk pihak pro menanggapi pihak kontra dan pihak kontra menanggapi pihak pro. Oke, saya berikan kepada pihak pro dulu ya. Pihak pro siapa yang mau duluan ini untuk menanggapi statementnya pihak kontra? Kak Merza atau Kak Amelia dulu, silakan.
Oh, baik, saya dulu kah, Bu Mirza? Oke, boleh Kak Amelia dulu silakan menanggapi pihak kontra. Baik, 3 menit dari sekarang. baik, saya ingin menanggapi pihak kontra ya. Pertama dari Mas Yusuf tadi. Tapi harga diri keluarga itu lebih penting dari harga diri pribadi, Mas Yusuf. Karena kalau sudah keluarga itu konteksnya bukan individu, tapi adalah kerjasama. Nah, kalau misalkan nggak punya duit ya, COVID, bapaknya dirumahkan gitu ya. Siapa yang mau bayar sekolah, siapa yang mau beli beras gitu ya. Kalau harga dirinya terlalu tinggi, kemudian udah nanti marah ya sama istrinya, udah kamu nggak usah ini kamu gasku. Padahal dia nggak pegang duit itu sama aja menjerumuskan rumah tangga. Ini saya punya data ibu-ibu ya, terjerat banyak pinjol ya, terjerat banyak pinjol karena memang ya itu tadi akhirnya ya apa namanya, untuk mencukupi kebutuhan juga. Jadi itu bukan fenomena yang, apa namanya, mementingkan kepentingan individu lagi. Itu sudah harus, dalam pikirannya adalah, keluarga. Ini kalau dalam konteks keluarga ya. Mungkin kalau konteks anak milenial, kalau seperti itu juga menimbulkan juga ya, menimbulkan rasa rasa ini juga ke ceweknya ya. Kalau saya kalau tadi ditanyakan sama Mas Yusuf, "Gimana cewek-cewek gitu kan?" Saya enggak, saya santai aja sih gitu ya. Biasa aja. Kalau punya duit bayarin, ya bayarin lah. Kalau nggak punya duit, ya sudah nggak, dibayarin situ ya nggak apa-apa, santai aja gitu kan. Sepertinya ini tergantung, apa namanya, konteksnya itu tergantung sama selain kedebalan dompet ya, tergantung sama kedewasaan dalam finansial seperti itu. Kemudian menanggapi Pak Truli benar sekali bahwa wanita sangat ditinggikan. Makanya itu tidak ada konsep kesetaraan gender di sini. Ya, tidak ada konsep yang gimana-gimana harga dirinya lebih tinggi cowok enggak seperti itu dalam Islam ya. Karena semua punya porsinya masing-masing. Dan bahkan dalam hadisnya Rasulullah itu siapapun ketika berumah tangga itu harus harus saling support, harus saling kerjasama ya. Konsep keadilan dan keikhlasan ini tadi itu bisa menjadi kunci dalam sebuah kerjasama itu tadi. Jadi kuncinya seperti itu. Kalau saya menanggapi ya, karena bagi saya berumah tangga ataupun berpasangan itu harus ada posisi di mana ya, apa namanya, terutama yang mungkin anak muda yang egonya masih tinggi itu harus sedikit untuk ditundukkan gitu ya, sedikit untuk ditundukkan. Sama juga berkeluarga juga seperti itu. Karena kita mengalami kehidupan yang enggak selalu di atas, juga enggak selalu di bawah. Kadang roda itu berputar. Kalau roda berputar berarti itu sebuah tantangan yang harus dihadapi bersama gitu ya. Jadi tergantung gimana kerja tim ya kalau berkeluarga gitu seperti itu. Oke, baik. Berarti bisa saya simpulkan dalam konteks keluarga itu perlu adanya kerjasama ya Kak ya, dan tidak mementingkan ego pribadi gitu ya. Oke, silakan kepada Kak Merzawati menanggapi pihak kontra. Dimulai dari sekarang. Ya, saya sepakat seperti apa yang dikatakan Mbak Amelia ya. Tadi eh, terkait dengan jika kita dalam sebuah keluarga gitu. Jadi ya harus adanya kerjasama dalam pengelolaan keuangan seperti itu. Eh, apa namanya? Kemudian yaitu dari konteks setelah eh, apa menikah seperti itu. Tetap ada apa komunikasi yang baik terkait dengan apa split bill ini, sehingga jika apa namanya split bill ini sudah kita bicarakan sejak awal, bahkan mungkin split bill ini bisa kita bicarakan pada saat kita ingin apa namanya ingin menjalankan hubungan yang lebih serius seperti itu. Jadi ya menurut saya untuk split bill ini ya bisa kita terapkan di dalam
keluarga kita, di dalam sebuah keluarga maupun pada saat mungkin kondisi milenial pada saat ini ya, mungkin pada saat belum ada hubungan keluarga itu, mereka bisa sepakat dengan bisa jadi membuat rekening bersama untuk mengelola keuangan keuangan itu seperti itu. Jadi ya pada dasarnya ya, apa namanya, ya hubungan hubungan setelah menikah itu ya harus ada kerjasama tadi seperti itu. Kemudian menanggapi dari Pak Truli terkait dengan ya agama memang apa namanya menganjurkan untuk memuliakan seorang wanita, namun kita juga harus mungkin ada istilah ini ya, ada dalam agama itu ada istilah mubadalah, jadi ketersalingan gitu. Jadi di dalam keluarga juga harus ada sikap ketersalingan, sikap saling bekerja sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Amelia tadi, ya agar tercipta keluarga yang sehat dan harmonis gitu. Oke, dapat saya simpulkan tanggapan Kak Merzawati kepada pihak pro itu perlu adanya kerjasama ya, kayak perlu adanya komunikasi terkait dengan split billings ini. Karena di agama Islam sendiri tadi itu ada konsepnya yang namanya ketersalingan atau saling membantu begitu ya. Oke, baik. Sesi selanjutnya saya perkenankan kepada audiens untuk memberi tanggapan pertanyaan kepada para panelis. Silakan boleh raise hand, boleh di kolom chat. Yang Tim yang kontra belum. kontra belum. Oh, Yang yang kontra pro belum. Maaf, maaf. Ini Oke, udah gemes nih. kepada Ini pihak udah pro, mau jawab silakan. itu. Kepada pihak pro silakan menanggapi. Mohon maaf. Pak Truli, saya dulu aja, Pak. Silakan. Oke. Jadi gini, tadi kan Mbak Amel itu apa nyindir-nyindir tentang harga diri keluarga. Kalau misalkan gini, misalkan si ceweknya itu ada atau si istrinya itu misalkan melakukan satu hal yang buruk, otomatis yang jelek itu jadi kepala rumah tangganya gitu. Otomatis laki-lakinya yang namanya itu jelek tuh. Jadi kalau misalkan setiap istrinya ngelakuin suatu hal atau anaknya, pasti yang menjadi tanggung jawab itu si suami gitu. Jadi suami itu emang benar-benar harus apa ya, menjadi panutan, nggak hanya menjadi panutan tapi juga menjadi kepala rumah tangga, terus menafkahi dan memenuhi kewajibannya gitu. Dan saya gitu ya, di perantauan gitu ketemu banyak orang tentang terus saya tuh tanya gitu, kan mereka juga ngerantau gitu udah lama di sini, terus mereka punya anak, ninggalin anak istrinya berlama-lama. Terus saya tanya, Mas, gak kangen gitu sama istri di rumah, kenapa kau balik lagi ke Jepang, kata aku nanya gitu. Terus mereka bilang, ya namanya juga kebutuhan gitu kan, saya pengen lihat anak istri di rumah tuh hidup enak gitu, nggak apa-apa saya kerja keras gitu, capek-capek gitu, banting tulang, tapi yang penting anak istri di rumah tuh bahagia gitu. Nah itu gitu, cowok tuh bener-bener kayak ngerasa ini tuh sebagai tanggung jawab gua gitu, gue harus kayak gini nih, gue harus ngelakuin hal ini nih gitu. Nah gue tuh lihat tuh, saya tuh lihat di perantauan tuh seperti itu gitu. Kak Amel, kalau misalkan kata Kak Amel tuh bilang katanya, ya kalau saya mah fleksibel aja sih gitu, biasa aja gitu mau cowoknya bayarin atau enggak. Tapi Kak Amel tahu nggak perasaan si cowok kalau misalkan 50-50 gitu bayar masing-masing? Menanyakan nggak ke cowoknya bagaimana perasaannya? Pasti harga dirinya tuh kayak, duh anjir, kalau bisa sih kalau gue punya duit banyak, gue bakal bayarin sih ini semua. Nah gitu perasaan itu. Cowok tuh pasti ngerasa kayak, gini harga diri gue gitu. Gak mungkin, gak mungkin gitu. Cowok tuh bakal ngusahain apa aja gitu, ngelakuin. Mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala juga akan cowok lakuin gitu. Demi ya pasangannya itu hidup sejahtera gitu, keluarganya itu hidup sejahtera. Yang saya lihat gitu ya di perantauan gitu, seperti itu. eh Jadi speed bill itu menurut gue kayak ngerasa
ini tuh melemahkan cowok gitu. Kayak ini bukan harga diri cowok gitu anjir. Ya pokoknya gitulah. Terima kasih. Oke, baik Kak Yusuf. Jadi saya simpulkan ya. Jadi seorang cowok itu punya rasa tanggung jawab yang besar ya terhadap keluarga, terhadap istri dan anaknya gitu. Gimana supaya keluarganya itu bisa hidup nyaman dan hidup enak gitu ya. Semuanya bakal dilakuin gitu ya. Oke, Pak Truli silakan Ya, menanggapi statement pihak kembali ke ini yang tadi yang saya sebutkan tadi ya, karena emang saya kan kalau hukumnya kita misalnya kita Islam ya, hukumnya seperti ikutin gitu kan, ada dalilnya, ada dari sahihnya kan, istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya kita justru dengan kita tidak melakukan seperti itu, kita menghormati banget wanita gitu, sangat menghormati kan, kita memberi nafkah, memberi makan, istilah sama sekali nggak ada, bukan masalah tatanan gender sih. Di Islam juga kan namanya tetap wanita tuh emang harus diurus sama suaminya, terus diurus sama ini sama pasangannya gitu, bukan masalah kesetaraan enggak. Memang tanggung jawab suami seperti itu di dalam Islam ya, seperti Islam. Saya kan hukumnya ke Islam ya, bukan ke ini ya. Di situ saya fokusnya ke situ ya, bukan masalah kan sekarang udah banyak yang istilahnya kalau wanita juga kan, kalau istilahnya pada tulang bengkok ya, dia kan walaupun memang uh, sekarang mungkin masih bisa ini, tapi ketika dia udah mulai tinggi bisa berubah gitu kan, udah bisa berubah, udah punya ini yang lebih tinggi itu bisa berubah. Dan saya juga pernah baca juga ya, kebanyakan penghuni neraka juga kan dari wanita kan, seperti itu. Jadi ya itu istilah emang sekarang fokusnya banyak sekali ya, orang punya ilmu yang baru tentang ini wanita, kesetaraan gender, tapi dalam Islam tuh ya tetap wanita itu di bawah, itu tetap di bawah, dan ada dalil yang sahih juga tentang itu gitu kan, yang ngurusin rumah tangga, nafkahnya, memberi makan ya tetap suami. Saya lebih ke dalam perspektif hukum Islam ya, seperti itu ya. Yang saya tahu seperti itu, yang sepanjang yang saya tahu ya, itu aja. Oke, cukup. Oke, baik. Berarti pada statement yang pertama ya, Pak ya. Ya, sama memang seperti itu. Saya juga Wanita itu memang harusnya dijaga dan iya, dilindungi saya gitu ya. dasarkan. Jadi kalau saya ngomong juga ada dasarnya juga gitu kan. Islam seperti itu, yang dari dulu dari zaman Rasul ya seperti itu gitu. Kita yang membimbing wanita seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Truli. Nah, sesi selanjutnya itu saya akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan tanggapan terhadap panelis gitu ya. Mau memberikan pertanyaan boleh, mau mengemukakan pendapat juga boleh. Silakan boleh raise hand ataupun di kolom chat. Kolom chat saya lihat sudah ada Kak Ismi nih. Kalau istrinya benar-benar IRT, nggak ada pemasukan, kayaknya nggak bisa split bills. Ya kalau IRT nggak ada pemasukan, berarti ya memang nggak itu ya, nggak bisa split bills ya. Terus juga ada Kak Alen. Saya setuju dengan tim pro. Apakah ada yang mau mengemukakan pendapatnya secara langsung? Para audiens? Boleh banget nih. Maksimal 2 orang ya. Halo audiens. Halo audiens. Izin kakak. Oh, siapa itu? Izin. Oh, Pak Sudirman ya. Oke, silakan Pak Sudirman. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya pribadi sih, saya kontra dengan split bill ini. Ya, masalahnya apa? Kita kan sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab kepada keluarga kita. Nah, tapi samping itu istri kita kan tidak punya berpenghasilan. Jadi gaji semua sudah masuk ditransfer ke istri. Nah, itu pun kadang kalau ada tagihan-tagihan kayak semacam Shopee atau apa, minta lagi. Ya, bayarin Shopee kayak gitu. Itu aja sih, Mbak. Jadi enggak kurang ini dengan split bill itu. Makasih. Oke, berarti Pak Sudirman kontra ya Iya, terhadap Pak. split bills. Ih, saya seneng banget deh kalau di sini tuh cowok-cowoknya green flag semua.
merasa bertanggung jawab gitu ya terhadap keluarganya gitu. Green flag banget gitu. Dan idaman cewek-cewek zaman sekarang banget gitu. Oke, masih adakah yang ingin memberi tanggapan? Kak Ismi, nggak Saya Kak apa-apa Kak Ismi langsung ngomong. Oh, itu siapa tadi? Allen. Oh, Kak Alen. Silakan Kak Iya, Alen. iya selamat malam semuanya. Salam Selamat kenal dari malam. Bandung. Selamat malam, Kak. Jadi untuk masalah split bill tadi, kalau saya mendengarkan dari tim pro dan tim kontra, saya lebih pro ke tim pro, dikarenakan bukan karena saya kaum hawa atau cewek, tapi saya realistis aja sih. Di zaman sekarang ini, kayaknya kalau berdiri di satu kaki itu jarang banget, kecuali Nikita Willy ya, gitu. Dan mungkin kalau di realitas sekarang ini, toh di lingkungan saya pun itu semuanya rata-rata pasti split bill. Jadi jadi sepasang ini pasti ada penghasilan dan split bill. Jadi mereka bergotong royong bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, karena mereka pasti punya tujuan yang selalu upgrade kayak gitu. Jadi otomatis harus split bill gitu. Karena kalau cuma berdiri di satu kaki itu kayak realitas sekarang khususnya di Indonesia itu beresiko sekali kayak gitu. Jadi ya maka dari itu saya tetap setuju dengan adanya split bill, entah itu di masa PDKT ataupun saat rumah tangga seperti itu. Terima kasih kakak-kakak. Oke, baik Kak Alen. Saya kayaknya pernah dengar yang ceritanya Kak Alen itu. Jadi seseorang yang nggak bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu ya dari segi finansial itu, ketika dia menemukan pasangan yang red flag gitu ya, itu tuh bakal menjadi hal yang rentan bagi dia untuk apa ya, untuk ibaratnya diremehkan atau dilecehkan secara finansial oleh pasangannya begitu ya Kak ya. Saya pernah sering dengar kasus-kasusnya seperti itu. Kasus di mana suaminya tidak memberikan nafkah layak gitu ya. Suaminya yang perhitungan pelit dan sebagainya itu saya pernah mendengar seperti itu. Iya betul banget Kak Gita. Soalnya Iya. cowok yang green flag di sekarang khususnya di Indonesia kayaknya bisa dihitung lah berapa persen kayak gitu. Iya nggak, betul nggak? Iya, seperti itu. Kayaknya saya Susah juga banget tuh nyari yang green ya. flag gitu. Kebanyakan sekarang itu saya lihat Kayak gitu. kasus-kasusnya itu ya seputar finansial yang nggak tercukupi gitu ya. KDRT Betul. gitu ya, yang berujung KDRT gitu ya Kak ya. Kalau kita Nah, mau gitu. cross check juga ya, Berarti itu kita sebagai pasti perempuan gimana Kak? ya kalau kita cross check pasti persentase eh, masalah ekonomi itu adalah salah satu nomor satu lah di Indonesia gitu ya, untuk masalah perpecahan, perceraian ataupun itu. Jadi itulah kenapa sekarang banyak perempuan-perempuan berinisiatif untuk seperti misalnya bekerja ataupun mendapatkan penghasilan sendiri, yang tujuannya ya untuk mengurangi resiko-resiko yang sudah ada di Indonesia sekarang ini kayak gitu. Iya, Terima gitu Kak. kasih Saya juga Kak. sering mendengar cerita-cerita seperti itu. Jadi kita harus mandiri juga ya secara finansial gitu. Di samping kalau memang pasangan kita adalah orang yang green flag gitu ya, yang bertanggung jawab itu alhamdulillah banget gitu kan ya. Oke, baik. Em, apakah masih ada yang mau menanggapi? Sudah ya, sudah tidak ada lagi ya. Oke, baik kita ke sesi selanjutnya ya. Para panelis menanggapi argumen dari pihak audiens gitu. Silakan kepada tim pro terlebih dahulu untuk menanggapi pendapat-pendapat audiens tadi. Kak siapa dulu nih? Kak Amel dulu deh. Silakan Kak Amel, Oh iya, 3 menit saja. saya dulu ya Bu Merza. Ya, saya mau menanggapi dari audiens. Ya, memang kalau sekarang sih emang lebih lebih ke arah fleksibel aja sih ya. Karena memang ya namanya kebutuhan tuh kita nggak tahu. Saya juga punya pengalaman
awal-awal perjuangan dulu ya, itu harus bayar KPR, harus bayar ini, sampai pada satu waktu kita itu nggak punya uang gitu ya. Jadi satu-satunya yang pegang uang itu cuma saya, karena uangnya suami udah habis buat bayar KPR, sementara kita harus beli susu dan lainnya. Akhirnya ya udah yang ada dulu dikeluarin gitu ya. Tapi itu sudah melalui proses komunikasi ya, ada komunikasi. Jadi saya bilang wis gak usah merasa rendah diri karena ini kebutuhan bersama. Jadi seperti itu. Jadi intinya komunikasi. Apa namanya? Itu sih tanggapan saya untuk Pak Sudirman juga, dan juga untuk Kak Alen. Itu memang penting sih, tapi bukan menempatkan ego apa namanya individu di sini, tapi memang jalannya adalah jalan visi bersama seperti itu. Eh, Kalau merujuk pada sejarah ya, saya pribadi ya, ini saya pribadi, itu melihat bagaimana istri Rasulullah Khadijah itu begitu sangat mendukung Rasulullah, apa istilahnya, mewakafkan hartanya untuk mendukung dakwahnya Rasulullah habis-habisan kan, apa namanya, Khadijah radhiyallahu anha itu habis-habisan banget mendukung Rasulullah, hartanya semuanya diwakafkan di jalan Allah. Kemudian para istri-istri Rasulullah yang lain juga ikut turun kan ke medan perang, juga ikut, istri-istrinya pasukannya juga ikut. Kemudian bagaimana para wanita ini bukan dalam konteks ego ya, tapi dalam konteks memang keikhlasan di sana. Jadi seperti itu. Jadi tidak dalam kerangka, oh ini aku harus seperti itu. Kalau menafkahi adalah sebuah kewajiban, tapi kerjasama juga sebuah kewajiban, karena tujuannya adalah visi bersama. Jadi ada satu waktu memang kita harus menundukkan harga diri dan ego. Jadi seperti itu. Itu sih dari saya. Aduh, saya jadi sedih karena ingat-ingat zaman-zaman perjuangan. Zaman-zaman dimana harus kayaknya habis-habisan gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Amel. Monggo saya persilakan Bu Merza. Silakan Kak Merza, dimulai dari sekarang. Ya, baik. Ya, hampir sama ya dengan Mbak Amel. Ya, memang harus ada kerjasama antara pasangan untuk bagaimana kita bersama-sama mengelola keuangan. Ya, saya juga ada pengalaman di mungkin awal perjuangan juga ya. Pada saat itu ya, suami S2 kemudian baru melahirkan seperti itu. Bagaimana kondisinya itu ya itulah saling mendukung, saling bekerja sama seperti itu. Sehingga alhamdulillah saat ini ya alhamdulillah harmonis seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Kepada pihak kontra, silakan memberikan tanggapan terhadap Saya deh ya, Mbak. Oke, baik. Kita ya. Ini triknya silakan. Saya bacain sambil baca artikel boleh kan ya? Baca apa? Artikel nih, sebentar ya, dikit ya. Oh iya, boleh. Ya. Ini para ulama dan ahli syariat Islam dengan jelas menyatakan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang besar terhadap keluarga inti. Nabi bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kalian. Di situ jelas banget laki-laki sebagai pemimpin ya. Pemimpin suatu kaum adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Mungkin kalau misalnya suami, istrinya yang apa istilahnya, yang suaminya yang tanggung jawab terhadap keluarganya dan istrinya gitu ya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Suami, ini ada hadis Muslim Bukhari ini ya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Terus laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bahkan ketika dia bicara dengan istrinya, mengambil anak-anaknya. Kebutuhan istrinya termasuk tempat tinggal, pakaian, makanan, kosmetik, kesehatan, dan lain-lain. Di mana ketika orang tua juga menjadi tua, dia juga menjadi tanggung jawab anaknya. Perhatikan bahwa saya mengatakan kebutuhan bukan keinginan. Itu pertimbangan yang penting dalam Al-Quran. Terus ada tulisan lagi dari Al-Baqarah ayat 233, dan bapak anak itu harus menanggung biaya makanan dan pakaian ibunya dengan cara yang wajar.
Tuh, ada dalilnya seperti itu ya. Saya pakai dalil ya. Maaf ya. Itu ada ininya jelas jelas ini ada jelas ininya kan apa? Ada dalil dari apa sunnah sama Al-Qur'an juga ada jelas di sini hukumnya. Dia baca dari situ aja tulisan. Oke. Itu aja. Oke, baik Kak Tri, cukup jelas ya yang ditemukan Pak Tri tadi. Tetap pada statement pertama ya, semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan wanita itu adalah tanggung jawabnya si laki-laki begitu ya. Oke, silakan Kak Yusuf. Baik, aku mau menanggapi terkait Kak Alen ya tadi ya, perihal tingkat perceraian tuh kan. Saya tuh korban dari broken home gitu kan. Saya tuh broken home gitu. Dan saya ambil hikmahnya gitu. Ternyata poin intinya perceraian itu bukan dari ekonomi, tapi dari kurangnya ilmu. Ini dari pengalaman pribadi saya gitu. Jadi emang yang pertama itu ya pondasinya ya ilmu gitu, bukan ekonomi. Tetap aja gitu. Sekarang juga kalau kita lihat gitu, orang-orang yang ya hartanya banyak gitu, mereka juga bisa gitu, tingkat perceraiannya malah banyak gitu. Bukan itu, tapi lebih ke ilmu. Kalau mereka punya ilmu, kedua pasangannya punya ilmu, otomatis perceraian itu tidak akan terjadi. Nah, dan yang kedua, perihal saya masih nggak setuju gitu ya terkait ini. Saya punya teman gitu di sini, itu menurut saya kayak panutan banget nih dia orang. Jadi kemarin tuh dia pulang dari Jepang, terus nikah. Dia tuh sebenarnya punya tabungan yang cukup sangat banyak gitu, mencukupi malah. Punya punya usaha banyak, terus punya tabungan Bitcoin, wah gila gitu, banyak banget. Tapi dia tuh mutusin untuk ngerantau lagi. Terus aku tanya, kenapa pengen ngerantau lagi? Padahal mertuanya itu nawarin, udah usaha apa? Usaha gitu. Ini sawit gitu. Urusin aja nih sawit nih. Yang punya bapak itu luasnya berhektar-hektar gitu di Medan. Terus kata dia, enggak deh, karena saya nggak mau itu gitu. Saya pengen usaha dari diri saya sendiri gitu, kata dia. Padahal tabungan udah banyak. Terus kemarin anaknya ngelahirin, istrinya ngelahirin, tapi dia nggak memutuskan untuk pulang. Terus pas gitu gue nanya, kok kenapa nggak pulang gitu, nggak ngambil cuti? Kata dia, enggak lah, tanggung gitu, ini demi anak gua katanya, demi Gavi katanya. Waduh gila, ini cowok banget gitu. Dia merelakan gitu, padahal tabungan udah banyak, usaha udah ada, tapi dia tuh masih memikirkan untuk ya berusaha gitu. Itu tanggung jawab sebagai cowok tuh bener-bener kayak wah, gokil sih ini orang gitu. Dan dia tuh jadi panutan gua saat ini. Oke, jadi speed build tuh menurut gua, kalau kalau misalkan Kak Alen atau Kak Amel, Kak Merza gitu, ditemuin gitu, nih suami atau cowoknya mungkin atau apanya itu bener-bener mapan, pasti otomatis kalian tuh pengen banget gitu kan, hidup nyaman, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak harus kerja, cukup ngurus anak, nggak harus bayarin ini, bayar itu, nggak usah mikirin itu deh. Pasti pengen kan? Ada kira seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, baik Kak Yusuf. Masih teguh pendirian ya dengan yang tadi ya. Laki-laki itu memang harus tanggung jawab gitu ya terhadap keluarga. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Ada saling menjawab dari pihak pro, nanti melemparkan pertanyaan ke pihak kontra dan pihak kontra. Oh, gimana? Gimana? Gak ada ya? Para panelis nanti saling melemparkan pertanyaan dan nanti saling menjawab. Nah, dari pihak pro dulu nih. Pihak pro silakan memberikan pertanyaan kepada pihak kontra dan pihak kontra silakan nanti memberikan pertanyaan kepada pihak pro. Silakan Kak Merza atau Kak Melia dulu. Kak Amelia dulu. Oh, Kak Merza dulu. Oke. Silakan Kak Merza dulu. Apa nih pertanyaannya buat pihak kontra, silakan. Ya, baik pertanyaannya. Ya, jika tadi Pak Ruli dan Pak Yusuf mengatakan bahwa
ya suami adalah ya harus bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan suami istri dan anaknya. Namun jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap terhadap kita yang memberi nafkah tadi, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan, harus kita perbuat. Saya yang jawab ya. Moderatornya mana nih? Sebentar, sabar. Ya, Coach? Yang jawab saya apa gimana? Oke. Kak Merzawati tadi sudah ya? Iya. Oke, Kak Amelia silakan memberikan pertanyaan ke pihak kontra. Oke, baik. Pertanyaannya saya satu untuk tadi disinggung temannya Kak Yusuf ya. Kencang ya suaranya ya? Halo, cek. Suaranya kecil banget. Sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak? Kalau di saya jelas, kalau di saya Dengar jelas. jelas. Baik. Pertanyaannya satu, Kak Yusuf ya. Coba teman-temannya Kak Yusuf tadi, Kak Yusuf tanya ya. Menurut Kak Yusuf, bentuk apa yang dilakukan oleh teman-temannya Kak Yusuf tadi karena harga diri, karena kesadaran, tanggung jawab, atau keikhlasan? Sudah, Kak. Tuh. Oke, sudah ya, Kak. Oke. Pihak kontra silakan berikan pertanyaan kepada pihak pro terlebih dahulu. Silakan Kak Yusuf. Oke, mungkin pertanyaannya satu aja deh, terkait emang kalian nggak mau gitu kalau misalkan cowok kalian itu mapan dan bener-bener bisa ngebiayain sepenuhnya kehidupan kalian, dan kalian tuh bisa hidup enak, nyaman, tinggal tidur, ya ngurus anak dan itu dan lain-lain gitu. Nggak mau kah? Pertanyaannya itu, apakah harus ada split bill ini gitu dalam hubungan kalau misalkan si cowoknya emang bener-bener udah bener-bener mapan dan lain-lain gitu? Apakah harus? Oke, itu. Terima kasih. Ya, baik, silakan Kak Truli. Saya mau nanya, ada nggak dalil Al-Quran atau hadis yang menunjukkan bahwa wanita menafkahi laki-laki seperti itu? Ada nggak dalilnya? Seperti itu aja saya tanya itu. Dari Al-Quran atau hadis. Apakah langsung dijawab? Ya. Baik. Oke, silakan kepada pihak pro menanggapi pertanyaan pihak kontra. Menjawab dua pertanyaan sekaligus atau satu-satu? Boleh, dua pertanyaan sekaligus boleh. Maksudnya saya satu atau Bu Mirza satu atau setiap orang dua sekaligus? Setiap orang boleh menanggapi dua pertanyaan. Iya. Baik. Silakan Kak Amel. Bu Mirza dulu atau saya dulu? Bu Mirza. Oh, saya dulu. Baik. Baik, saya mau menanggapi pertanyaan Pak Truli dulu. Kalau saya diminta untuk menunjukkan hadis mana atau dalil mana yang menunjukkan bahwa itu split bill, itu tidak ada di dalil Al-Quran atau hadis, Pak. Itu muncul karena sebuah penafsiran. Al-Quran dan hadis kan tidak bisa dibaca secara mentah-mentah. Nah, kalau saya disuruh mencari tafsir itu versinya banyak sekali. Nah, yang saya baca salah satunya dari hadisnya Rasulullah bahwa dalam berumah tangga itu harus bekerja sama, jadi saling mendukung, jadi seperti itu. Nah, untuk mengkontekstualkan kerjasama itu dalam konteks kekinian, itu juga perlu satu tafsir. Nah, ini hanya satu tafsir yang saya rujuk. Untuk memberikan kebenaran 100% saya tidak berani ya, karena metode tafsir itu bermacam-macam, ada tafsir tematik dan tafsir yang
apa itu ya namanya ya, yang sepengetahuan saya yang masih sangat pendek, jadi seperti itu. Saya hanya mengambil hikmah dari kisah-kisah teladan Rasulullah. Jadi itu sih dari saya nggak berani bilang secara 100% karena diperlukan satu pemahaman yang mendalam. Jadi seperti itu Bapak, saya nggak berani ya menjawab seperti itu. Cuman hanya pembacaan yang singkat. Jadi saya tidak mengklaim bahwa karena versi tafsirnya banyak. Kemudian kalau dari Mas Yusuf, ya kalau mau hidup seperti Nikita Willy ya oke aja ya, senang banget gitu ya. Senang banget ya, siapa yang nggak mau hidup seperti Nikita Willy? Saya juga mau, Kak. Iya, Mbak Gita juga mau tuh tinggal di rumah aja, ngejalanin hobi nyetrika. Hobi nyetrika menyenangkan kalau kata Nikita Willy kayak gitu ya. Tapi hidup adalah perjuangan ya. Mengasuh anak itu adalah perjuangan karena sekolah pertama atau madrasah pertama itu adalah seorang ibu gitu ya. Nah, ini adalah konsep keadilan bahwa peran wanita punya peran masing-masing, pria punya peran masing-masing. Split bill juga tidak bisa dikontekstualisasikan dalam kaidah material ya, unsur material 50-50 seperti itu tidak bisa, tapi harus ada dibarengi dengan sisi keadilan ya, keadilan penempatan diri dan juga keikhlasan. Jadi seperti itu sih yang apa namanya, tanggapannya ya, seperti itu. Kalau dalam konteks yang real ya sepertinya tidak akan terrealisasi sih hidup seperti itu ya, karena hidup adalah perjuangan ya. Ada banyak cobaan gitu seperti itu. Oke, baik. Kak Merza silakan menanggapi pihak kontra, sorry. Ya, baik. Ya, hampir sama ya apa yang disampaikan oleh Mbak Melia tadi terkait dengan apa tadi hadis ya. Kita juga tidak bisa apa namanya menemukan hadis terkait dengan ini. Mungkin apa yang mungkin ada istilah yang tadi ya, apa istilah mubadalah tadi ya. Jadi mesti harus ada saling kerjasama, saling ketersalingan itu antara pasangan seperti itu. Kemudian yang Pak Yusuf ya, ya apa Mbak Amelia dan Mbak Gita juga tadi mengatakan bahwa mungkin semua wanita menginginkan hal itu ya. Namun ya apa namanya, terkait dengan berkeluarga ya, kita tidak terlepas hanya masalah keuangan ya. Mungkin lebih kepada apa harga diri seperti itu. Maksudnya lebih kepada apa soal menghargai. Jadi ada ungkapan bahwa dunia terlalu jahat untuk kita yang tidak berpenghasilan seperti itu. Jadi ya walau bagaimanapun apa namanya, kita sebagai seorang perempuan itu mengupayakan untuk apa mendapatkan penghasilan dari hasil jeripaya kita sendiri seperti itu. Ya saya juga menemukan pengalaman-pengalaman dari teman-teman dekat ya, bahwa saat belanja menggunakan uang sendiri itu lebih enak seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Kak Amelia dan Kak Merza. Silakan kepada pihak kontra untuk menanggapi pertanyaan dari pihak pro. Siapa dulu nih, Pak Yusuf? Saya boleh jawab yang tadi pertanyaan Yusuf si atau Kak Truli? Mbak Oke. Merza ya. Kak Truli dulu, silakan Kak Truli. Bisa diulang pertanyaan Mbak, saya agak ini. Mbak Merza.
Masih mute, Kak Merza. Pertanyaannya, Jika kita sebagai seorang suami ini memberikan nafkah kepada, maksudnya kita sebagai dengar Pak, enggak, kecil suaranya. ya Bapak mengatakan tadi bahwa seorang suami itu berkewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Namun jika ada hal yang terjadi terhadap kita yang sebagai yang menafkahi, itu apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam rumah tangga kan pasti ada ujian-ujiannya Mbak ya. Ya ada cobaannya, ada ininya gitu kan. Pasti dalam nggak ada rumah tangga tuh mulus-mulus aja gitu. Kita namanya pentingnya ilmu agama seperti itu. Jadi kita punya tauhid yang kuat supaya dengan tauhid yang kuat kedua pasangan jadi bisa bisa melalui jawaban itu dengan baik. Pasti insya Allah ada jalan keluarnya kalau kita punya tauhid yang kuat. Itu aja sih kuncinya, tauhid dan sabar. Itu aja sih. Sudah ya, Pak Truli? Saya Sudah? cukup sih bahasa cuma Oke. kuncinya cuma tauhid sama sabar aja. Tauhid yang penting sih. Jadi apa ya, rasa ketuhanan yang kuat gitu, rasa cinta pada Allah yang kuat, insya Allah sih jalan keluar ada aja walaupun kita susah di bawah di apa tempat yang paling bawah sekalipun kita cuma perlu sabar. Setiap orang pasti ada cobaannya kok. Pak yang paling ini pasti dengan sabar dengan tauhid yang kuat kita insya Allah kita bisa melalui cobaan tersebut pasti insya Allah. Itu aja sih. Baik. Oke, baik. Kak Yusuf silakan memberi tanggapan. Baik, saya mau memberi tanggapan terkait pertanyaan Kak Amel yang sangat mudah ya. Dari cerita saya yaitu jelas-jelas tanggung jawab dong kalau begitu. Dan mau gimana lagi gitu, mereka melakukan hal itu ya itu tanggung jawab mereka gitu sebagai seorang suami gitu. Apalagi pria gitu. Dan itu jawabannya singkat, padat dan jelas, tanggung jawab itu Kak. Untuk Kak Merja ini hal-hal yang tidak diinginkan kalau terjadi kan, aku tuh percaya gitu di dalam cowok itu punya apa ya, kayak siap gitu menanggung segala resiko gitu, dan apapun yang dia lakuin dia pasti tahu gitu resiko apa yang dia ambil dan segimana, dan punya tolak ukur tersendiri gitu. Dan kalau kita lihat gitu ya, zaman-zaman dulu gitu, zaman-zaman orang purba gitu kan ya, mereka itu kan si cowok ini kan mereka kan berburu gitu kan, mencari makan gitu untuk keluarganya gitu, bawa ke rumah gitu. Mereka tuh berburu gitu si cowok-cowok ini gitu. Jadi kalau misalkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya, cowok pasti bakal mengambil resiko gitu Kak. Cowok tuh bener-bener kayak ya seperti tadi gitu, teman-temanku gitu, mereka kan ada yang balik lagi ke sini, terus pas ditanya kenapa ya karena ekonominya ini, dia dia berani ngambil resiko pergi ngerantau lagi karena walau apa ya, karena ya mereka tahu gitu walaupun itu berat gitu ninggalin istri anak di rumah, ya yang penting lihat mereka gitu bahagia hidupnya, aku tuh rela gitu ngelakuin hal itu gitu. Nah kalau misalkan hal yang tidak terjadi ya karena itu gitu, mereka berani gitu ambil resiko gitu, para cowok itu berani ngambil resiko. Udah itu aja sih Kak, terima kasih. Baik. Nah, tibalah kita di sesi terakhir nih. Masing-masing panelis, saya berikan kesempatan untuk memberikan closing statement selama 3 menit. Nah, saya persilakan dulu untuk tim pro nih, untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan tim pro, siapa dulu? Kak Amel atau Kak Mirza dulu? Kak Amel, oke. 3 menit Baik. mulai dari sekarang ya Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan dialog yang luar biasa pada malam hari ini. Intinya, kalau dalam apa namanya kehidupan berumah tangga, pasangan yang berumah tangga gitu ya, memang fleksibilitas dan keikhlasan menjadi kunci ya, menjadi kunci. Tadi saya mendengar statement dari Kak Yusuf juga
demi kerelaan istrinya, demi keluarganya, itu kan berarti bukan karena ego ya, berarti karena keikhlasannya dia menjalani peran sebagai seorang suami di sini. Jadi seperti itu. Jadi fleksibel aja sih kalau menurut saya, kalau memang harus berjalan dan misalkan si suami terpuruk ya didukung aja, karena hidup tuh saling menguatkan ya. Kita pasangan tuh punya kekurangan masing-masing, kuncinya adalah penerimaan ya, penerimaan dan ikhlas. Jadi seperti itu sih dari saya. Kemudian untuk yang terakhir kali, untuk terakhir, mungkin ini closing untuk menutup ya Kak ya? Penutupan Nanti udah nggak closing ada lagi statement. ya? Iya. Ya udah nggak ada lagi. Oke, Oke. kalau gitu saya mohon maaf lahir batin kepada tim kontra gitu ya. Kalau ada pernyataan saya yang menyinggung sekali, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin karena sebenarnya kita sama ya, satu visi gitu ya, cuman berbeda cara berpikir dan cara pandangan, sehingga saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Truli dan Kak Yusuf di sini ya, yang pandangannya lebih fresh mungkin ya, anak muda banget gitu kan. Jadi itu juga sebenarnya membuka pandangan baru, oh ternyata anak muda tuh mikirnya gini ya. Jadi membuka wawasan saya juga dari Kak Yusuf sebenarnya. Meskipun ingin banget memicu untuk, ih gemes ya, mau ngomen Kak Yusuf gitu ya, karena berbeda generasi mungkin ya, seperti itu. Tapi sekali lagi saya mohon maaf lahir batin kepada teman-teman panelis kontra dan terima kasih atas kesempatan untuk berdialog seperti ini, sungguh luar biasa, dan terima kasih Bu Merzawati juga dan teman-teman audiens sekalian ya. Berbeda-beda tapi tetap satu visi dan semoga tidak ada yang sakit hati gitu ya di antara kita semuanya. Jadi itu dari saya, mohon maaf sekali lagi. Semoga nggak bertengkar habis ini ya Kak ya. Oke, silakan Kak Merza menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Baik, statement terakhir terkait dengan split bill. Ya, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, saya rasa tidak ada masalahnya kita untuk split bill. Split bill jika dari awal itu kita sudah melakukan komunikasi terbuka dengan pasangan seperti itu. Karena tidak ada cara tertentu ya yang paling tepat untuk split bill selain adanya kesepakatan bersama, kesepakatan berdua. Jadi itu mungkin statement dari saya. Saya juga mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, jika debatnya kurang menarik. Ya, ini memang ajang belajar ya bagi saya karena Benar. pertama Tidak kali ada ini. benar salahnya Kak. Yang Ya, penting bisa mungkin membukanya. mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Truli atau Kak Yusuf dulu nih mengemukakan closing statement-nya. Oke, Boleh. silakan Kak Truli. Baca ya. Oke, Sambil closing baca boleh ya. statement-nya 3 menit. Ya. Split bill adalah suatu yang tidak ada dalilnya dalam syariat Islam. Kewajiban laki-laki adalah menafkahi keluarganya, istrinya, anaknya, dan orang tuanya. Dan tidak ada masalah superior atau inferior di sini. Justru ini cara Islam menghargai kaum wanita dan tidak ada masalah dan dalam masalah ini karena para suami juga akan mempertanggungjawabkan keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Kak Truli. Silakan Kak Yusuf mengumumkan closing statement-nya. Baik, sebelumnya juga saya minta maaf terkait argumen saya gitu kepada Kak Amel sama Kak Merja gitu ya, Kak. Karena ini kan forum debat, jadi kita berperan sebagai tim kontra. Oke. Closing statement saya tetap gitu bahwa split bill ini sebenarnya menurut saya ya, saya pribadi bahwa melemahkan potensi si cowoknya. Dan fitrah cowok kan harusnya melindungi, menafkahi, dan membimbing si cewek gitu kan. Dan seharusnya tugas cewek juga tahu gitu, kata Kak Amel sebelumnya gitu. Kita harus tahu gitu porsi-porsi si suami itu sebagai apa peranannya, dan cewek itu istri itu gimana gitu porsinya.
kita harus tahu gitu ngebagi, jangan sampai eh, ada kesetaraan kayak cewek tuh gini ini gitu, terus kita split bill atau gimana. Menurut saya itu saya nggak setuju. Jadi ini juga cara kita sebagai pria memuliakan wanita gitu, menghargai cewek. Itu sih, terima kasih. Oke, baik. Saya tutup dengan closing statement dari saya sendiri ya. Jadi dari kedua tim pro dan kontra, saya bisa simpulkan bahwa split bills itu dalam sebuah hubungan bisa menjadi indikasi bahwa pasangan saling menghargai kemandirian finansial satu sama lain. Bagi sebagian orang, berbagi beban pengeluaran menunjukkan keseimbangan dan keterbukaan dalam komunikasi tentang keuangan yang dapat memperkuat fondasi hubungan. Namun, penting juga untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta nilai-nilai yang diyakini oleh kedua belah pihak. Pada akhirnya, yang terpenting adalah kesepakatan bersama tentang kenyamanan dan saling menghargai kebutuhan masing-masing, bukan hanya soal siapa yang membayar siapa. Begitu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan akan saya serahkan ke Coach Novan nih. Gimana Coach Novan debat kita pada malam hari ini? Teman-teman ya, kita kasih applause dulu dong buat panelis kita malam hari ini dan juga moderator ya. Saya itu tidak menyangka ya, malam hari ini saya kira tema ini ringan-ringan aja. Asli, beneran nih. Saya kira malam ini itu pembahasannya ya nggak sedalam ini. Jadi apa yang ditampilkan oleh teman-teman barusan, para panelis ya, itu sesuatu yang di luar ekspektasi saya. Ada satu sisi mengadu-adu emosi kita sebagai audiens. Ternyata persoalan split bills ini bukan sesuatu yang hanya sekadar pembagian begitu ya. Tapi ternyata filosofi di balik itu banyak sekali yang bisa kita ambil. Tentang bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai pasangan yang harus saling mendukung. Terus kemudian bagaimana spirit kita nih, misalnya sebagai seorang laki-laki ya, yang kalau kata Kak Gita tadi ini ya pada green flag semua nih kayaknya gitu ya. Jadi Ya, Coach, pada green flag semua ini panelis kita. iya, jadi terus Pak Truli tadi banyak sekali menyampaikan landasan-landasan di dalam agama Islam gitu ya bagi teman-teman yang beragama Islam gitu. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat perlu diapresiasi deh buat teman-teman panelis dan juga moderator ya. Kita kasih aplaus lagi dong ya. Saya tuh sampai bingung ini, yang menang siapa ini ya? Karena sampai tadi tuh saya ingat tuh ada satu sesi di mana Kak Amel tuh emosional banget itu. Nah, tadi di sesi yang keberapa tuh? Yang sampai kemudian Sesi memberi tanggapan, Coach. iya yang ingat bagaimana zaman-zaman perjuangan, betul ya Mbak Amel ya? Betul, Coach. Nah, itu kan akhirnya gini kan, awalnya kita di Utopia ini pengen bermain peran, sebenarnya kan begitu ya. Tapi ternyata kita begitu menjiwai ya dengan terhadap apa yang kita jadikan sebagai argumentasi, termasuk bagaimana menjadikan pengalaman itu sebagai satu argumentasi. So, teman-teman, thank you banget. Saya terutama malam hari ini banyak banget mengambil pelajaran ya. Yang semuanya itu pelajarannya baik banget. Nah, Mbak Gita ini saya langsung ini ya. Nah, eh itu penilaian Coach ya. penilaian panelis Yes. terfavorit. Nah, Oh, panelis favorit dulu, ya yang benar. paling ditunggu-tunggu nih. Yo, teman-teman, pilih ya. Ini kita polling Kita dulu ya, launch. Coach. Polling dulu. Panelis favoritnya siapa? Kita launch dulu ya. Oke, yuk teman-teman pilih nih. Siapakah Silakan jadi pilih. panelis favorit teman-teman? Kak Merza, Kak Amel, Kak Yusuf, atau Kak Truli? Yuk, pilih teman-teman. Ini 3, ya 4 orang. Oke. Ada lagi? Ada 16 ini, 16 peserta, silakan dipilih. Ya.
Silakan. Dihitung mundur aja Kak Gita kayaknya Kak Gita. Nggak apa-apa. Oke, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Endpoll. Oke. Sudah kelihatan ya, Coach ya? Ya, yang menang Ya. adalah jadi Kak panelis Yusuf. favorit Kak Yusuf. Yeay. Selamat Kak Yusuf jadi panelis terfavorit. Nanti hadiahnya dikirimkan oleh admin Ganesha ya. Saya pemeran pengganti padahal coach. Ya Laki itu banget pemeran ya bisa pengganti langsung tapi menang. jam terbangnya udah ini ya kali ya. Udah banyak juga kali ya. Oke, gimana Kak Gita? Saya lanjut Oke, dengan selanjutnya itu pemilihan audiens terbaik Coach. Ini dari penilaian Coach. audiens terbaik. Kalau dari saya ya menilai tadi saya suka dengan apa yang disampaikan nih ya, bagaimana cara penyampaiannya, kemudian menyusun argumentasinya oleh Kak Alen. Oke, selamat Kak Alen jadi panelis audiens terfavorit. Audiens Dengan terfavorit. pertanyaan terbaiknya. Selamat ya Kak Ya. Alen. Selanjutnya nih Coach, kita akan pilih tema debat untuk episode berikutnya nih Coach. Oke. Ini pemilihan pemenangnya terakhir ya? Oh iya, belum. Oke, berarti pemenang dulu ya Coach. Maaf. Ya, menang dulu ya teman-teman ya. Jadi gini, tadi itu saya mikir-mikir gitu ya, terus semuanya ini bagus, semuanya bagus, dan selisihnya itu hanya 5 poin aja bayangin. Jadi tim yang pertama itu poinnya 800, tim yang kedua itu poinnya 805 ya. Dan malam hari ini karena ini adalah kompetisi debat ya ala-ala Ganesha yang moga-moga ini jadi pembelajaran kita semua, maka yang menang pada malam hari ini teman-teman adalah tim kontra. Ya. Kita beri aplaus buat tim kontra. Keren tim kontra, panelis terfavorit dan tim yang menang juga. Selamat. Oke. Oke, selanjutnya ini Coach. Yuk. Pemilihan tema debat di episode berikutnya. Oke. Udah di launch ya? Belum kelihatan sih Coach. Sebentar. Oke. Silakan teman-teman. Silakan dipilih kakak-kakak. Ini ada 5 tema pilihan. Jual pasir. Ini sebenarnya temanya sudah agak lama ya. Jual pasir laut ke negara lain. Why not? Terus ada lebih baik nitip anak di daycare daripada sewa babysitter. Terus ada yang ketiga, gunakan saja AI untuk nulis dengan cepat. Terus memisahkan sampah organik dan non-organik. Ya, nggak berdampak pada kelestarian lingkungan. Jadi nggak ada gunanya ya memisahkan sampah organik dan anorganik. Kak Gita, gimana kita? Oke, saya tunggu dulu Coach. 5, ya, 4, 3, 2, 1. Oke, endpoll. Dan tema yang dipilih adalah judi online. Judi online. Ya, judi online tidak bisa diberantas. Wah, ini kayaknya hanya bakal dengan aksi yang dilakukan. Kenapa? Ini Gimana? kayaknya bakal seru nih, Coach. Iya, ini kayaknya lagi bakal anget seru. ini. Iya, betul. Lagi Yuk, teman-teman yang belum booming-boomingnya. jadi panelis, ya jadi panelis silahkan ini ya, daftar gitu. Boleh banget nih jadi moderator menggantikan saya Boleh, Mbak Amel untuk boleh, episode Pak Truly berikutnya. boleh, Mas Yusuf boleh, Mbak Mirza juga boleh, ya. Jadi, Teman-teman yang lain juga boleh. Oke, saya akan mengumumkan kelas terdekat dulu nih, Coach. Nah, kelas terdekat boleh, silakan. admin siap?
kelas terdekat kita pada tanggal 19 sampai 22 November ada Impromptu Public Speaking batch 16. Nggak kerasa nih udah sampai ke batch 16. Wah, sudah banyak sekali yang angkatannya untuk Impromptu Public Speaking ini. Nanti juga ada Coach Novan, ada Coach Surya, dan Coach Taruna juga. Bagi teman-teman yang berminat gabung, silakan chat admin atau saya sendiri di WhatsApp, via WhatsApp atau via DM Instagram. Oke. Juga ada Confident Public Speaking Bandung, tersisa 3 seat, dan juga Persuasive Presentation tersisa 3 seat. Teman-teman yang ada di Bandung ataupun yang ada di Surabaya, boleh banget nih join kelas offline kita, Confident Public Speaking dan Persuasive Presentation. Bisa daftar ke admin dan saya. Biasa. Oke. Kayaknya yang Surabaya udah Surabaya sudah sold out, Coach. sold out Udah ya. dari seminggu yang lalu. Berarti Karena daftar untuk yang bulan ini ya, Desember ya ya. benar. Untuk bulan Desember sudah dibuka pendaftarannya. Oke. Sesi terakhir itu dokumentasi. Nah, sekarang kita foto dulu nih. Foto dulu nih, teman-teman. Open cam semua ya. Open cam semua. Oke. Yes. Yang mandu siapa nih? Kak admin? Atau siapa? Oke, Kak admin yang moto. Itu Giring Ganesha mata satu itu. Oke, saya hitung Oke. ya. Yuk, Gaya apa dulu nih? Gaya bebas atau gaya apa dulu? bebas saja, bebas saja. Gaya bebas dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bapak-bapak dong, jempolnya. Bapak-bapak gini, bapak-bapak. Oke. Bapak-bapak begini. Oke, 1, Bapak-bapak. 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, Bapak. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada Thank you semuanya. acara debat kita pada malam hari ini. Semoga acara debat ini bermanfaat buat kakak-kakak semua, bisa mengambil pelajaran dari sini. Dan untuk kakak-kakak yang ingin ikut event Utopia episode selanjutnya, boleh daftar ke admin ataupun chat ke saya. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Coach banyak Nova. semuanya. Terima kasih. Ya, Mbak Mel, Mbak Terima kasih, Mbak Merza, Amel. Teman. Mas Yusuf sama Novan, Pak Truli ya. Thank you Kak semuanya. Ruli, Kak Kak Yusuf, Giring terima juga kasih. ya, Giring Ganesha ya. Baiklah.